Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim yafattahu ya alim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan dan masih senantiasa diberikan kenikmatan. Mudah-mudahan dengan diberikannya kenikmatan dan kesehatan ini, kita sama-sama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, Nabi tercinta yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, yang membawa kita dari zaman kezaliman menuju zaman keadilan, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi di dalam channel yang sama, di channel Wildan Taufik Ramdhani. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini yang kita sama-sama dapat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, beberapa hari ke belakang kita sudah membahas mengenai tentang al-waladul adib. Untuk poin yang pertama, ini menjadi salah satu pengingat untuk kita semua bahwa seorang anak yang beradab itu senantiasa menanamkan dalam dirinya itu menghormati kepada yang lebih tua dan mengasihi kepada yang lebih bawah. Ini harus kita contoh, dan ini merupakan salah satu suri tauladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasulullah menghormati kepada yang lebih tua dan mengasihi kepada yang lebih bawah, yuk kita sama-sama implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita menghormati kepada orang tua, kita menghormati kepada guru-guru kita menghormati kepada orang-orang yang lebih tua, dan kita mengasihi kepada yang lebih bawah ya. Dan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan untuk poin yang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasduqu sareng sok bener fi kalamihi dina ucapanana itu si walad. Wa yatawaddu sareng sok handap asor ma'an nasi sartana jalmi-jalmi. Wa yasbiru sareng sok sobar ala ada tina pilara. Wala yuqati'u sareng tara megatkeun itu si walad al aulada ka pirang-pirang budak anu sejena gitu. Wala yatakhasamu sareng tara pasea itu si walad ma'ahum sartana itu aulad. Wala yarfa'u sareng tara naikeun sautahu kana sorana itu si walad. Ida takalama di mana-mana nyarita itu si walad au dohika atawa seuri. Nah, teman-teman semua yang saya banggakan, insyaallah ini sungguh luar biasa sekali ya. Jadi al-waladul adab ini sangat luar biasa poin-poinnya ya. Ini ya, wayasduku gitu ya, masya Allah ini luar biasa sekali. Jadi orang yang beradab itu pasti wayasduku ya, fi kalamihi, senantiasa benar dalam ucapannya. Nah ini seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, bahwa Rasulullah memiliki sifat sidik gitu ya, selalu benar gitu ya. Rasulullah selalu jujur gitu ya, selalu benar dalam setiap tingkah lakunya, dalam segi ucapannya selalu benar gitu ya. Dan itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga sebagai hamba dan umat baginda Rasul ya harus mengimplementasikan. Nah, ini dikategorikan al-waladul adib itu diantaranya wayasduku fi kalami. Gitu ya, selalu benar dalam segi ucapannya. Ini. Lalu yang kedua, wah ini sungguh luar biasa nih. Wayatawadda'u ma'an nas. Nah ini selalu handap asar atau tawado itu bisa dikategorikan selalu rendah hati ya, tidak sombong gitu ya. Ini
luar biasa sekali. Jadi al-waladul adib itu selalu tawadhu ma'anasi kepada siapapun. Itu ya, selalu merendahkan hatinya, tidak sombong, tidak berperilaku secara berlebihan gitu ya kepada seseorang. Terutama selalu menjaga ya, hatinya itu selalu direndahkan gitu ya. Selalu rendah hati, tidak sombong. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk al-waladul adib gitu ya, orang atau seorang anak yang memiliki adab. Gitu ya. Baik teman-teman semua, nah ini untuk selanjutnya, ini sangat luar biasa. Al-waladul adib untuk poin selanjutnya yaitu wayasbiru 'alal ada, gitu ya. Selalu menanamkan dalam dirinya itu sabar dalam setiap musibah, ya, dalam setiap permasalahan selalu sabar. Karena orang tersebut yakin, ya, orang yang memiliki adab yakin, innallaha ma'as sabirin. Ya, Allah senantiasa selalu bersama orang-orang yang bersabar. Sehingga Allah senantiasa memberikan jalan keluar gitu ya. Dan selalu menenangkan dalam dirinya ya, ketika seseorang menanamkan dalam dirinya sifat sabar, ya Allah akan memberikan ketenangan dan kenyamanan beserta solusi yang terbaik bahkan di luar di luar perkiraan kita sebagai hamba Allah gitu ya. Nah ini, jadi al-waladul adib itu diantaranya itu sifat sabar itu ya. Ada di dalam diri orang yang beradab itu sifat sabar. Nah, lalu apalagi, ini sungguh luar biasa lagi nih. Wala yuqati'u aulad. Nah ini tidak memutuskan ya, tidak memutuskan al-aulad gitu ya, kepada teman sebayanya gitu ya, atau tidak memutuskan tali persaudaraan ini ya. Nah ini, jadi orang yang beradab tidak mungkin ya, orang yang beradab itu memutuskan tali persaudaraan gitu ya, tidak mungkin ya. Pasti orang yang beradab itu tidak mungkin ya memutuskan tali persaudaraan, pasti akan mempererat tali persaudaraan gitu ya. Jadi orang yang beradab itu pasti akan mempererat tali persaudaraan. Di sini juga wala yuqati'ul aulad gitu ya. Nah untuk selanjutnya wala yatakhasamu. Nah ini, jadi orang yang beradab itu tidak mungkin berkelahi gitu ya beserta yang lainnya ya, teman-temannya mungkin ya, tidak mungkin. Karena orang yang beradab itu kan tadi sudah jujur, sudah tawadhu, sabar, terus tidak satu sama lain saling memutuskan tali persaudaraan, tentunya pasti tidak bertengkar gitu ya, apalagi bertengkar gitu ya. Itu teman-teman semua luar biasa sekali. Jadi itu ya, poin-poinnya sangat luar biasa. Lalu apalagi wala yarfa'u sautahu gitu ya. Dan orang yang memiliki adab itu, adab nih, itu selalu merendahkan mungkinnya volume suaranya. Jadi tidak wala yarfa'u, tidak meninggikan sautahu, karena suaranya tidak ditinggikan gitu ya. Nah, idza takalama, di mana-mana nyarita atau berbicara juga gitu ya. Gitu. Jadi apalagi ya ketika ini banyak nih yang sering terjadi ya secara real dan fakta juga, itu biasanya ketika seorang anak itu disuruh oleh ibunya gitu ya. Misal nah sini ya, jawabnya itu lebih keras gitu ya, atau naudzubillah ya, ketika diperintah oleh orang tuanya sangat sulit, naudzubillah gitu ya. Terus bahkan keras ya, berbicara keras kepada orang tuanya gitu ya. Nah ini tidak mencantumkan seorang anak yang beradab. Tentunya anak yang beradab itu pasti lemah lembut dalam suaranya, tetap dijaga bahasa sopan dan santunnya ya, dalam segi ucapannya tentunya seperti itu. Dan tidak meninggikan gitu ya dalam berbicara, ketika berbicara bersama siapapun, terutama bersama orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa, pasti orang yang beradab itu akan menjaga bahkan volume suaranya itu tidak ditinggikan, bahkan dilembutkan, supaya timbul ya di dalam diri tersebut itu ya perilaku-perilaku yang baik ya, perilaku-perilaku yang baik, terutama dalam segi berbicara gitu ya, seperti itu.
au dohika, nah, atau ketawa gitu ya. Orang yang beradab itu pasti apa ya, bukan apa ya, bukan melarang untuk tertawa, tapi selalu apa ya, menjaga ketawanya itu supaya tidak terbahak-bahak, tidak terlalu apa ya, volumenya itu tidak terlalu apa ya. Kalau semisal kita lihat mungkin komedian-komedian kan terkadang kita itu ketawa berlebih-lebihan. Nah, orang yang beradab itu tidak seperti itu gitu ya. Selalu menjaga ketawanya, mungkin irit-irit tenaga suaranya gitu ya. Seperti itu. Insyaallah ya teman-teman semua. Ini untuk poin al-waladul adib. Untuk poin yang kedua ini sangat luar biasa ya. Pertama, orang yang beradab itu selalu benar dalam segi ucapan. Terus tawadhu ya, selalu rendah hati, tidak sombong. Selalu sabar dalam setiap permasalahan, dalam setiap ujian, musibah dan lain sebagainya. Dan orang yang beradab itu tidak mungkin ya memutuskan tali persaudaraan, pasti menguatkan tali persaudaraan. Dan orang yang beradab tidak mungkin berkelahi juga gitu ya. Jauh sekali gitu ya kalau semisal orang yang atau seorang anak yang beradab itu tidak mungkin berkelahi. Karena dia sudah jujur, dia sudah tawadhu, dia sudah sabar, dia sudah senantiasa menjaga untuk tidak memutuskan gitu ya tali persaudaraan, bahkan mempererat tali persaudaraan. Beserta juga tidak meninggikan suara gitu ya. Atau juga tidak, ketawanya tidak terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Mungkin orang yang beradab itu mungkin senyum gitu ya. Ketawanya apa ya? Jadi tidak terlalu berlebihan. Bisa ketawa ya, boleh ketawa, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Itu teman-teman semua. Jadi apa ya? Ini harus ditanamkan di dalam diri kita semua beserta yuk sama-sama. Kalau kita selaku mungkin calon pendidik ya, calon menjadi generasi penerus bangsa yang akan mendidik anak-anak atau peserta didik yang lebih bawah, yuk kita sama-sama. Yang pertama ya, kita harus menghormati kepada yang lebih tua dan mengasihi kepada yang lebih bawah. Dan di antara orang yang beradab atau seorang anak yang beradab pasti berkata jujur dalam segi ucapannya seperti tadi ya. Terus tawadhu ya, selalu sabar, tidak memutuskan tali persaudaraan, apalagi sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya juga saling menjaga satu sama lain gitu ya. Orang yang senantiasa dalam dirinya menanamkan adab-adab yang baik. Dan tentunya gitu ya, tidak berkelahi. Dan yang paling utama, yuk sama-sama kita menjadi seorang muslim atau seorang hamba Allah yang senantiasa diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita mengharapkan keriduannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.